Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Triadi Susanto selaku Kepala SD Negeri 1 Mlowo Karangtalun yang saya hormati, juga kepada Bapak Ibu Guru, baik guru kelas ataupun guru mapel yang saya hormati dan saya banggakan, juga kepada staf tenaga administrasi, pada Pak Darwanto yang saya hormati juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerawuhan jenengan, kedatangan semuanya di ruangan ini, karena pada siang hari ini sengaja saya mengumpulkan Bapak Ibu semuanya di sini sebagai pengimbasan atau diseminasi budaya positif. Yang saya sendiri di sini adalah CGP Angkatan 10. Perkenalkan juga, mungkin nanti lupa amnesia atas nama saya tuh namanya Didik Parianto nih, seperti itu. Ya, selanjutnya kembali lagi, salam dan bahagia. Saya ucapkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekali lagi semoga apa doa dan salam selalu tercurahkan kepada kita semua. Seperti itu nih. Untuk acara pada pagi hari ini nanti saya buat dengan susunan seperti ini, yaitu secara simpel kita nanti sama pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga acara inti atau penyampaian materi budaya positif, dan yang keempat adalah penutup. Untuk acara yang pertama, marilah acara diseminasi pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi acara kita pada siang hari ini dapat berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya yang kedua adalah sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah, Bapak Triadi Susanto MPD atau Magister Pendidikan. Pada beliau waktu kami persilahkan. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua. Yang saya hormati Bapak Ibu semua dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, baik guru kelas maupun guru mapel, dan yang saya hormati pula Bapak Didik selaku nanti penyaksi dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Pertama-tama senantiasa kita memanjatkan puji syukur karena di siang hari ini kita diberi kelimpahan rahmat, berkat, berlimpah kesehatan, kekuatan dan keselamatan sehingga dapat mengikuti acara pada siang hari ini. Senantiasa kita bersyukur karena kesehatan itu penting bagi, dan hari ini saya pesan kepada Pak Didik yang telah menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang dimulai dari bulan Maret sampai sudah April, Mei, Juni, 3 bulan mau berjalan Padahal pendidikannya sekitar 6 sampai lulus itu dapat sertifikat itu 7-8 bulan Tetap jaga kondisi, jaga kolaborasi dengan rekan jawab, saling mengisi, saling diskusi, sehingga nanti dapat berjalan dengan optimal. Kemudian dalam kegiatan ini adalah diseminasi. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan Pak Didik nanti bermanfaat di Bapak Ibu untuk kita semua, terutama menambah pengetahuan, keterampilan bahkan, dan hal itu sangat positif nanti diterapkan
laksanakan dalam kegiatan sekolah sehingga menjadi praktik baik yang nanti bisa bermanfaat, yang muaranya adalah anak-anak pendidikan nanti yang berpihak pada anak, sehingga apa yang disampaikan mengenai budaya positif tadi benar-benar tidak slogan tetapi kita laksanakan. Apa-apa saja nanti budaya positif yang lebih kepada Pak Didi, apa dan bagaimana nanti saya serahkan Pak Didi, pada Pak Didi. Untuk selanjutnya tidak banyak lebar, biar nanti Pak Didi yang banyak memaparkan. Yang terpenting Bapak Ibu santai tapi menikmati dan memahami apa yang dipaparkan Pak Didi. Nanti jika ada kurang jelas boleh bertanya mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Didi. Demikian Pak Didi. Untuk selanjutnya silahkan dilanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Triadi Susanto atas sambutan yang telah disampaikan, sungguh menarik sekali dan super luar biasa, termasuk motivasi juga bagi saya untuk kedepannya menjalankan segala aktivitas terkait dengan kegiatan pendidikan guru penggerak. Terima kasih Pak. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti atau penyampaian materi. Sebelumnya perkenalkan, di sini dalam menempuh pendidikan guru penggerak ini, saya sebagai CGP angkatan 10 itu kemarin dalam pendampingan individu selama ini sudah 2 kali. Bapak Ibu mungkin sudah pernah tahu, kenal dan melihat, yaitu pengajar praktik saya atau PP saya itu Mas Andi Prasetya, SPG GN. Nah, dan fasilitator saya itu adalah Ibu Sunarti. Ibu Sunarti ini berasal dari Boyolali. Beliau merupakan pengawas bidang pendidikan. Seperti itu nih. Baik, selanjutnya kita ke ice breaking. Jadi tidak ada salahnya untuk memulai penyampaian materi ini dari awal sampai akhir, biar kita nanti lebih semangat. Ini adalah ice breaking ciptaan saya sendiri, entah nanti dalam prakteknya seperti apa saya juga tidak tahu. Ini kita baca dulu ya. Ice breaking ini namanya adalah TF GIP, bukan transfer ya. Transfer biasanya bahasa transfer, itu transferan rutin bahagia. Nanti di sini adalah TF, itu adalah singkatan dari think fast atau berpikir cepat. Dalam ice breaking ini nanti semuanya bisa dipraktekkan. Bapak Ibu guru, di sini kita bermain seputar huruf vokal A, I, U, E, O. Yang menentukan nanti saya mau huruf vokal A, I, U, E, O itu yang menentukan saya. Nah, tugasnya aturan mainnya adalah menyebutkan nama buah atau nama hewan atau nama desa atau nama orang. Tapi kalau nama orang kadang nanti menjadi bahan ejekan, kalau kan tidak baik. Kita secara umum saja kita buat nama buah, di depannya juga ada buah, monggo dinikmati. Nama buah silahkan nanti berpikir cepat. Pertama saya menyebutkan buah, nanti jenengan menyebutkannya semua huruf vokalnya diganti sesuai permintaan saya. Itu bisa dipahami. Saya kasih contoh di sini, misalkan saya mengatakan apel, nanti misalkan saya tunjuk Pak Adi, berarti kita kesepakatannya adalah huruf I misalnya. Berarti Pak Adi menyebutkan I, gitu ya. Siap ya? Kita tetap pakai huruf I. Jadi setelah saya bilang apel, Pak Adi menyebutkan ipil, kemudian Pak Adi berpikir lagi untuk menyebutkan nama buah apa, disampaikan kepada sampingnya. Nanti Pak Ridho menyebutkan itu dengan huruf I juga, berpikir nama buah umum, sampaikan kepada sebelahnya, seperti itu sampai 8 habis gitu ya. Coba kita buat semangka. Bukan nama buah, sampaikan Pak Ridho. Pipi. Sebutkan nama buah. Sebutkan nama buah. Think fast. Kita berpikir cepat.
Buah apa sampaikan kepada Bu Yunita? Buah yang aslinya dulu aja, nanti yang mikir sana. Ya, Bu Yunita kepada Lumit. Bibi. Ayo buah. Nah, terus? Hah? Silik ya, oke, terima kasih. Ternyata kalau ini dipraktekkan bersama-sama menjadi sebuah game yang menyenangkan gitu Pak Ibu. Semoga dengan awal dari ice breaking ini menjadikan nanti kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Salah dari silik, salah dari pipi. Tidak apa-apa. Terima kasih. Itu ice breaking mungkin nanti bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Ini terus terang karena kita sebagai guru penggerak itu dituntut untuk kreatif ya, termasuk membuat ice breaking, membuat permainan-permainan yang kira-kira menarik bagi siswa kita biar dalam pembelajaran itu juga lebih menyenangkan. Selanjutnya di sini akan menyampaikan latar belakang terkait diseminasi ini, yaitu bahwa menurut Ki Hajar Dewantara itu proses pembelajaran itu hendaknya berpihak kepada peserta didik atau murid. Jadi kita di sini sebagai guru itu sifatnya hanya sebagai menuntun anak sesuai kodratnya. Sehingga peserta didik dapat belajar berdasarkan bakat, minat, karakter dan kebutuhan peserta didik, yaitu sesuai dengan kodratnya. Dalam penerapannya salah satunya bisa melalui budaya positif yang kita susun dalam sebuah visi sekolah. Kemarin kita sudah berdiskusi tentang visi sekolah yang saya paparkan juga seperti itu. Dan untuk mewujudkannya tidak terlepas dari nilai dan peran seorang guru. Jadi untuk menjadikan itu semua tidak terlepas dari peran kita semua Bapak Ibu. Oke. Dalam menghadapi sebuah permasalahan yang dapat menghambat tercapainya budaya positif tersebut melalui segitiga restitusi. Nah, ini inti budaya positif kita yang nanti akan bermuara atau ujungnya adalah ke segitiga restitusi. Namun sebelum sampai ke segitiga restitusi itu ada banyak hal yang nanti yang perlu dipelajari atau perlu dipahami, yaitu nanti akan disampaikan di slide selanjutnya. Tapi di sini saya akan menyampaikan bahwa capaian dari apa yang saya lakukan dalam diseminasi ini itu adalah bahwa peserta atau kita semua yang ada di ruangan ini mampu memahami budaya positif yang memerdekakan peserta didik untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada peserta didik. Itu capaian. Jadi saya bicara seperti ini tidak berambiang kemana-mana, tapi ada target atau tujuan yang akan kita dapatkan bersama-sama seperti itu. Kemudian sebagai pertanyaan pemantik, ya. Ini mungkin sudah pernah dengar, kita berpikir secara pribadi, ya. Kira-kira jawabannya atau setuju atau tidak setuju. Ini awal, nanti akhirnya kita akan ulas lagi, ya. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Berarti bisa jadi. Ada yang setuju? 50-50. Okay. Jadi ini adalah pertanyaan pemantik, ini adalah sumber awal. Nanti pikiran kita setelah mendapatkan materi tentang budaya positif dari apa yang ada ini,
bisa berubah enggak, itu nanti bisa jenengan jawab di lembar refleksi yang akan saya berikan yang di terakhir kali nanti. Selanjutnya topik pembahasan kita ini yang pertama nanti adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima restitusi atau posisi kontrol. 5 posisi kontrol ya. Nah, yang keenam restitusi itu sendiri atau cara menghadapi sebuah permasalahan dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Itu materi yang akan kita bahas. Selanjutnya adalah yang pertama makna disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu, tidak asli dari Indonesia, cuma bahasa serapan yang artinya itu belajar sebenarnya ya. Tapi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates atau Plato, karena ini kita dasarnya itu dari penyampaian apa yang disampaikan oleh pakar yang bernama Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Jadi ini terkait dengan satu individu pribadi, disiplin diri ya. Kembali lagi, membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, seperti itu. Namun ya, dalam budaya kita di Indonesia, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi misalkan kepala sekolah atau kita melakukan sesuatu berangkat pagi, itu kita bisa katakan disiplin. Karena apa? Karena yang kita lakukan itu ingin mendapatkan suatu kepatuhan, seperti itu. Kecenderungan secara umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya apa? Tidak nyaman, merasa ini pomone seperti ini, aku harus seperti ini. Itu kan rasa kita itu menjalankan sesuatu itu karena ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Secara betul sadar bahwa itu memang adalah kebutuhan, atau pencapaian suatu tujuan yang mulia, seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini secara umum dunia atau bahkan kita penerapan kurikulum Merdeka yang saat ini kita jalankan ini, itu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Itu kebajikan universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Terus benar nih, kita melakukan sesuatu itu pasti memiliki suatu tujuan, sadar ataupun tidak sadar, itu pasti ada tujuan tertentu. Yang selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau intrinsik itu dari dalam akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang terakhir, nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, semestinya ini pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, seperti itu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Itu adalah nilai-nilai kebijakan yang diharapkan nanti muncul ketika kita menerapkan sebuah budaya positif. Selanjutnya kita ke teori motivasi, teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu
itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor dari luar yang disebut dengan motivasi eksternal, ini, atau faktor dari dalam kesadaran diri yang namanya motivasi internal. Nah, seperti apa? Misalkan teori motivasi perilaku manusia di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena hukuman itu biasanya membuat rasa tidak nyaman. Pertanyaannya adalah seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi misalkan secara umum kita di Indonesia tidak, aturannya adalah harus membawa helm ketika berkendara, seperti itu ya. Itu kan kalau kita berpikir itu secara eksternal bahwa itu suatu aturan yang kita harus lakukan, maka kita berpikir itu adalah suatu keberatan bagi kita. Padahal kalau secara intrinsik kita sadar bahwa itu merupakan kebutuhan kita, seperti itu adalah motivasi yang lebih positif. Kayak gitu. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu merupakan motivasi eksternal. Itu bisa atau boleh sesekali, tetapi tidak menjadi kebutuhan dasar, karena apapun itu dengan imbalan atau penghargaan itu akan mematikan bakat dan kreativitas. Seperti itu. Karena apa? Isinya cuma harapan. Mengko nanti kalau sudah tidak ada harapan, maka motivasinya akan hilang, seperti itu, dan tidak akan bisa menjadi lebih baik. Jadi karena patokannya hanya ingin mendapatkan imbalan, dan gak imbalani tidak akan berbuat yang baik, seperti itu. Dan yang terakhir, teori motivasi itu yang sebagai tujuan disiplin positif di sini adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan itu, kalau kita berpikir tentang ini adalah kebutuhan saya, kebutuhan pribadi saya atau tidak. Kalau kita sadar seperti itu, kalau kita melakukan semuanya, itu akan menjadikan sebuah tujuan dari disiplin positif. Selanjutnya akan saya berikan ini pertanyaan, karena Bapak Ibu membawa pulpen di sini, minta tolong untuk refleksi di akhir bisa diisi. Sampai ke pertanyaan yang di depan, mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengisi. Itu merupakan ada sebuah pernyataan atau peraturan ini yang terakhir saya berikan, ini yang sama seperti yang pertama. Nanti kita cross check dulu. Silakan diisi apakah nanti yang jenengan jawab itu sesuai dengan pernyataan yang ada, sesuai dengan jawab. Mencatat kita tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Misalkan di sini diposisikan murid ya, guru, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Ini karena terlambat ke sekolah, murid disuruh saya menulis sebanyak 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, itu hukuman atau konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, itu juga merupakan hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh mengenakan sepatu yang mana?
Nomor murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Ini kok salah ketik. Murid disuruh untuk tidak, di sini sebenarnya tidak mengenakan sepatu karena ada peraturan sekolah sepatunya harus hitam karena datang ke sekolah memakai baju, sepatu warna-warni, maka disuruh untuk tidak memakai sepatu seharian, yaitu hukuman atau konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fiksi. Hukuman atau konsekuensi. Monggo, kasih ada diberi waktu dulu. Orang lebar itu bisa diambil mic-nya, bisa menyebutkan. Nomor 1, mencatat 100 kali itu hukuman atau konsekuensi, Pak? Hukuman. Ada yang beda? Nah. Lari mengelilingi lapangan 2 kali, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, tidak boleh memakai sepatu seharian, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang konsekuensi mungkin. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman. Kita lihat kebenarannya seperti itu. Kenapa ada perbedaan kalau yang di atas lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman, sementara mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu konsekuensi? Karena apa? Karena di sini ada aturan tentang keterlambatan, ada waktunya. Jadi karena ada batas waktu itu menjadi sebuah quick konsekuensi, bukan lagi menjadi sebuah hukuman. Seperti itu nih. Yang lainnya istimewa sekali dan benar. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Bahwasanya hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu hanya sesuatunya yang harus terjadi. Seperti tadi misalkan menumpahkan air, itu kalau dihukum mungkin kamu berdiri di depan kelas, itu kan menyakitkan terjadi. Tapi kalau konsekuensinya suruh membersihkan, itu hanya sesuatu yang harus terjadi. Tindakannya seperti apa? Seperti itu. Selanjutnya, hukuman itu membuat anak sakit, baik itu fisik ataupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman. Tidak nyaman karena apa? Dia dituntut untuk patuh, padahal mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi suatu tindakan tersebut. Kemudian dari hukuman, anak itu membenci kedisiplinan. Tapi kalau dengan konsekuensi, anak bisa menghargai disiplin. Kalau hukuman itu sifatnya biasanya paksaan, tapi kalau konsekuensi itu ada stimulus, ada tanggapan, ada aksi, ada reaksi. Jadi ada perbuatan, ada konsekuensinya, seperti itu. Kemudian untuk hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri ini dalam hal apa? Kadang karena merasa tidak mampu, jadi sakar PD. Itu adalah salah satu hal yang dikatakan menyakiti diri sendiri. Karena cenderung wis urus bahasanya seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik, bertanggung jawab. Kemudian kalau hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau seseorang anak itu dihukum, biasanya dia akan beralibi bagaimana cara dia menutupi kesalahannya. Tapi kalau dengan konsekuensi, anak itu belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman itu anak akan merasa marah, punya rasa bersalah, akan dipermalukan mungkin, juga merasa tidak dihargai. Tetapi kalau dengan konsekuensi, itu sebenarnya ada hal yang negatifnya, bahwa anak itu kehilangan hak dalam hal apa? Untuk menyampaikan aspirasi atau kebutuhan yang seharusnya dia dapatkan, atau dibuat tidak nyaman.
itu juga hal yang tidak baik sebenarnya dengan konsekuensi. Karena itu merupakan faktor eksternal bukan internal untuk dapat memperbaiki dirinya. Juga mungkin diasingkan untuk sementara seperti itu ya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Berarti lebih baik hukuman atau konsekuensi? Ya, secara sementara lebih baik konsekuensi seperti itu ya. Selanjutnya adalah kita dituntut untuk membuat keyakinan kelas. Hal positif yang lain atau budaya positif yang lain itu kita dalam setiap pembelajaran itu sebelum memulai ataupun di awal pembelajaran kita itu diusahakan untuk membuat suatu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Misalkan ini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 seperti tadi yang di awal saya sampaikan? Mengapa kita harus memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada waktu dulu pandemi COVID? Nah, itu peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini contoh-contoh peraturan. Tetapi di dalam pembelajaran kita tidak diharapkan tidak membuat suatu peraturan seperti itu yang sifatnya memaksa, tetapi harus membuat sesuatu di dalam kelas, dalam pembelajaran itu menjadikan suatu kesadaran diri yang benar-benar tumbuh dari peserta didik atau murid kita, seperti itu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan, itu yang saya katakan tadi. Jadi daripada kita atau dibuat peraturan yang sifatnya memaksa, tidak nyaman itu tadi, akan lebih baik bahwa kita itu menggerakkan atau menggali motivasi intrinsik yang membuat anak itu merasa sadar bahwa ini memang benar-benar harus dilakukan secara sadar, sehingga nanti budaya positif itu akan terbentuk. Nah, untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini kita punya model tabel TNY. T itu yang sebelah kanan ini T, ini T. Saya ini seperti huruf T ini, tapi kalau di sini Y, ya, seperti ini huruf Y. Kita pakai T dulu. Kita dengan hormat, kata-kata hormat di sini. Ambil hormat ini. Itu akan tampak seperti apa? Hormat itu berarti menghargai atasan dan lain sebagainya. Karena hormat itu datang tepat waktu, itu mungkin seperti kita itu menghormati gitu. Tapi tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, itu juga sikap hormat. Tapi tidak tampak seperti ta'acuh kepada teman dan guru. Tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, itu juga hormat kepada orang lain. Tidak tampak tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Misalkan di buku korpus ragu balik seperti itu juga tidak hormat. Kalau dengan diagram atau keyakinan tabel Y itu bisa terlihat, terdengar, dan berperilaku. Misalkan seperti ini. Berempati terhadap perasaan orang lain itu terdengar seperti ini. Ya, seperti terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain kalau diucapkan, yuk saya bantu, yuk kita selesaikan ini bersama. Itu seperti kita kan berempati. Tapi kalau dengan perilaku dapat terlihat setara dengan tersenyum. Seperti itu. Jadi sikap hormat itu bisa terlihat, terdengar, atau berperilaku seperti itu. Jadi maksudnya apa? Hormat di sini adalah indikator keyakinan kelas yang nanti kita bentuk. Jadi kalau kita sudah membentuk misalkan keyakinan kelas di kelas 1 hormat, atau misalkan di sini bekerja, keyakinan kelasnya bekerja. Tampaknya seperti tekun bekerja atau menyimak perhatian guru, menyerahkan tugas tepat waktu. Itu akan tidak tampak
tugas tidak diberikan seperti itu. Lebih jelasnya di sini Bapak Ibu. Nah, kira-kira di sini saya berikan satu contoh, ada peraturan seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya apa? Hadir di sekolah 15 menit. Ini kalau dalam tabel sebelah kiri ini wujudnya adalah suatu peraturan. Kita ubah menjadi keyakinan kelas. Biar itu kalau kita menyampaikan sesuatu itu dengan hal positif, tidak dengan aturan biar merasa nyaman, muncul dari dalam diri itu, kita cenderung harus menerapkan suatu keyakinan kelas seperti itu. Ini langsung saja saya berikan jawabannya seperti ini. Jadi kalau kita membuat peraturan di kelas, misalkan kita selalu kembalikan buku ke tempatnya, misalkan kita punya sudut baca, itu keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Ya, jadi membuat keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Oh, kita tanggung jawab keyakinan kelasnya. Nah, itu nanti bisa dijabarkan banyak hal tentang mungkin mengembalikan buku ke tempatnya, atau istilahnya mengembalikan barang yang dipinjam kepada teman. Itu juga wujud tanggung jawab. Tapi kita tidak membuat peraturan. Kalau dirinci tanggung jawab itu kan bisa banyak seperti itu. Tapi keyakinan kelas yang kita bentuk di sini cukup tanggung jawab seperti itu. Hal positif. Jadi tidak di sini mengembalikan itu kan rasa-rasa ini ada suatu paksaan kudu balik seperti itu. Tapi dengan aura positifnya tanggung jawab. Dilarang. Nah, kata-kata dilarang mengganggu itu juga suatu hal yang negatif. Tapi kalau di sini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Jadi kata-kata positif yang muncul dari keyakinan kelas itu diharapkan akan memunculkan motivasi intrinsik yang positif juga pada anak. Kemudian hadir di sekolah 15 menit. Itu keyakinan kelasnya bisa menghormati orang lain, bisa berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan atau bullying misalnya. Ini keyakinan kelasnya adalah keselamatan. Bahasanya keselamatan. Kalau kita mengucapkan peraturan kelas, katakan dilarang membuli teman satu kelas. Nah, itu kan dengan mengajarkan ada kata-kata membuli itu secara tidak langsung itu kita mengajarkan anak kosakata yang negatif. Tetapi dengan keyakinan kelas kita keselamatan, kalau ada suatu permasalahan, ada bullying, nanti praktek akhir di sini yang akan saya disampaikan di akhir nanti tentang segitiga restitusi. Jadi keyakinan kelas yang dilanggar itu apa? Seperti itu kan. Jadi setiap di dalam kita kelas di kelas kita diharapkan setiap awal itu kita membuat suatu keyakinan kelas yang dipatuhi bersama seperti itu. Menggunakan narkoba itu kesehatan, bergantian atau menunggu giliran itu keyakinan kelasnya adalah menghargai orang lain dan bersabar. Gunakan masker itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di dalam kelas atau koridor, itu juga tentang keselamatan dan keamanan. Ini tentang keyakinan kelas. Seperti tadi di awal, mengapa harus keyakinan kelas tidak peraturan? Karena kalau peraturan itu pasti ada kata-kata negatif yang akan ditampilkan. Tapi dengan keyakinan kelas ini semuanya hal-hal yang disampaikan ini adalah hal-hal positif seperti itu. Selanjutnya kita berikan contoh. Misalkan di kelas 1 ini punya 4 keyakinan kelas yang harus dijaga. Misalkan membuat 4 keyakinan kelas tentang saling menghargai, tentang kesehatan, tentang keselamatan, tentang gotong royong. Nah, ini biasanya anak kelas 1 itu kan ada tentang misalkan kita ambil gotong royong. Biasanya nek kon nyapu, kon opo itu kan masih agak susah. Tapi dengan kesepakatan kelas yang sudah dibentuk tentang gotong royong itu untuk memberikan motivasi kepada anak. Oh, gotong royong, kita akan mengenang, akan secara secara naluri kan, karena kebiasaannya mendengar kata gotong royong, keselamatan, kesehatan, saling menghargai itu positif semua isinya. Jadi kalau ada pelanggaran atau apapun, karena kamu bahasanya tidak mau bergotong royong, makanya teman-teman tidak mau akrab
kamu misalkan seperti itu. Oke. Ini tentang keyakinan kelas. Nah, selanjutnya di sini yaitu kebutuhan dasar manusia. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya setiap individu atau manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Nah, cara memenuhinya juga masing-masing individu. Ini yang kita bicarakan di sini konteksnya adalah pada anaknya. Jadi anak itu tidak ada bahasa anak nakal, tidak ada anak istilahnya bandel. Itu anak berperilaku seperti apapun itu sebenarnya adalah suatu ekspresi di dalam dia ingin memenuhi kebutuhan dasar yang dia inginkan. Misalkan anak, kalau kita ambil contoh Banyu kalau di dalam kelas itu sering main bola. Nah, ini kebutuhan dasarnya yang sebenarnya ingin dia inginkan itu apa? Kebebasan. Tetapi dalam penerapannya adalah tidak sesuai. Jadi anak berbuat salah itu tidak anaknya yang berbuat salah, tapi karena anak itu yang perlu kita sadari bahwa anak berbuat salah itu karena memiliki kebutuhan dasar yang ingin mereka dapatkan. Entah itu bertahan hidup, entah itu kebebasan, entah itu kesenangan atau penguasaan, bahkan rasa kasih sayang dan rasa cinta. Ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Selanjutnya kita ke yang sudah mendekati akhir tentang apa itu restitusi. Nah, jadi setelah kita tadi dari awal tentang kebijakan universal, terus ada lagi hukuman dan konsekuensi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar. Nah di sini kita bermuara kepada restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses kepada murid ketika murid itu bersalah biar bisa memperbaiki kesalahan. Sehingga apa? Sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya karakter yang lebih kuat itu seperti apa? Karena sadar dia berbuat salah, gitu. Jadi terus karena dalam dirinya kita dengan menerapkan restitusi itu anak yang berbuat salah itu menjadikan sebuah kesalahan itu menjadi sebuah kekuatan. Wah, aku tak berbuat salah seperti ini, hasilnya seperti ini, seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi di sini sekali lagi kita di sini sebagai guru itu tugasnya adalah menuntut. Nah, menuntut seperti apa? Menuntut anak sesuai dengan kodratnya. Jadi tidak sebagai penghukum. Guru di sekolah itu tidak sebagai penghukum, hanya menuntut saja. Jadi ketika ada masalah, ketika anak punya masalah, itu dengan secara kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dijabarkan bahwasanya setelah seperti ini, karena yang namanya kesalahan itu pasti ada hubungannya dengan orang lain, itu juga ada penekanan setelah kesalahan itu terjadi bagaimana atau seharusnya memperlakukan orang lain. Kemudian tujuannya sebenarnya apa tentang kebutuhan dasar yang tadi dia inginkan itu seperti apa. Itu bahasa apa itu restitusi. Selanjutnya ini ada sebuah tabel. Ada identitas gagal tentang hukuman, identitas sukses tentang disiplin, konsekuensi dan restitusi. Di awal tadi kita belajar hukuman, kemudian konsekuensi. Nah ini yang paling tujuan akhir kita di sini adalah restitusi. Misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, restitusi pilihan. Nanti kita ke permasalahan, tapi ini cuma pemantik saja.
Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang itu hukuman. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek, tapi kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang jangka panjang, lebih menguatkan kalau kita dengan menggunakan restitusi. Bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi kita menggunakan restitusi. Korban mendapatkan keadilan, ya benar, dengan hukuman. Korban bisa diabaikan, konsekuensi, karena mungkin dulure dan lain sebagainya terus diabaikan karena berbuat salah. Tapi dengan restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Sekali lagi bahasanya adalah penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat kalau hukuman kan seperti itu. Mungkin kan karena hukuman ingin membela diri kan lebih agresif, cenderung seperti itu. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan jangka waktu yang pendek. Tapi kalau dengan restitusi itu masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Tapi kalau restitusi, murid yang belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Seperti itu. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan oleh masyarakat, kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Sebanyak yang lainnya kita lanjutkan. Ciri-ciri restitusi itu seperti apa? Jadi restitusi itu adalah lebih baik daripada hukuman, lebih baik dari konsekuensi. Jadi restitusi itu ciri-cirinya adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan seperti konsekuensi numpaki kudu melatih, bukan, tapi belajar dari kesalahan. Seperti itu. Misalkan menumpahkan meja di kelas, kita tanyakan, kok iso, kenapa kok bisa sampai tumpah? Karena saya terburu-buru ingin ke toilet bu, misalkan. Jadi kebutuhan apa tuh yang dia inginkan? Nah, terus mencari solusi. Jadi tidak menyalahkan dengan menghukum, tapi memberikan restitusi, menguatkan. Kan terburu-buru kita lain kali. Salah itu biasa, wajar seperti itu. Tapi lain kali harus lebih sabar, berhati-hati. Nah, selanjutnya restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi kalau ada dua permasalahan antara murid A dan murid B terkait mungkin saling mengganggu atau apapun, itu dengan mungkin hukuman itu tidak menjadikan A, B itu menjadi lebih baik. Dengan konsekuensi itu tidak menjadikan A dan B lebih baik, tapi dengan restitusi itu bisa malah memperbaiki hubungan antara murid A dengan murid B. Ciri-ciri restitusi yang ketiga itu merupakan suatu tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, tidak memaksa anak untuk memilih. 4. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kembali lagi berefleksi pada diri sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakannya. Seperti tadi, kebutuhan dasar apa tuh? Bocah ini kok gini, anak ini kok seperti ini. Kebutuhan dasar sebenarnya anak ini apa sih? Kebutuhan yang dia inginkan. Itu kita dituntut sebagai guru berpikir ke arah situ dengan cara menanyakan langsung. Kadang kita masih menemui kendala anak yang tidak terbuka dalam penyampaian dan sebagainya. Itu dapat kita selesaikan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nek wis berbuat salah itu biasanya cenderung dijauhi. Tetapi dengan restitusi itu meskipun dia berbuat salah itu akan dengan senang hati kembali atau diterima oleh kelompoknya. Seperti itu. Itu gunanya atau fungsi dari restitusi. Nah, kita sebagai guru di sini ada identitas gagal, identitas berhasil sukses, identitas berhasil sukses. Ini kontrol dari luar, tapi ini adalah kontrol diri. Ini motivasi.
menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, ketergantungan pada orang lain, atau menghargai diri sendiri. Guru itu ditempatkan biasanya memiliki 5 posisi kontrol: sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan situ nanti kita belajar selama ini kita itu berada di posisi yang mana. Misalkan ada seperti ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat rasa bersalahnya, kita akan mengatakan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa. Seperti itu membuat rasa bersalah. Jadi menjadi penghukum itu kalau anak berbuat salah itu kan langsung, "Wih, jangan nungguin." Itu penghukum. Seperti itu nih. Tapi kalau sebagai teman, posisi sebagai teman pasti akan lembut, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Seperti itu. Ayolah lakukan demi itu, mau rangsang itu, seperti itu. Kalau sebagai pemantau itu bisa sebagai menghitung atau mengukur atau apa peraturannya atau keyakinan kelasnya. Tapi kalau di sini yang terakhir ini yang paling istimewa, kita diharapkan sebagai guru itu bersifat sebagai manajer. Kalau ada masalah itu kita pertanyaan harus mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu apa? Menguatkan pribadinya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Yes. Ini 5 posisi kontrol yang saat ini kita jawab. Nah, pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kata-kata mungkin yang cara kita sebagai orang Jawa ya, kalau kita menggunakan bahasa daerah, aku kecewa sama kamu. Itu merupakan yang dikatakan oleh orang yang atau guru yang menempatkan dirinya sebagai membuat rasa bersalah. Kalau ada pernyataan-pernyataan, kamu tidak benar melakukannya, seperti itu merupakan penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu kita sebagai guru memposisikan diri kita itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu merupakan pemantau. Jadi kan melihat kok bocah tidak teratur. Kita dengan melihat seperti itu sebagai pemantau, kemudian mengatakan pada anak, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Ini biar caranya anak biar berbuat lebih baik. Seperti itu. Lalu sebagai manajer akan mengatakan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Seperti itu. Itu sebagai manajer. Jadi mengembalikan kepada anak dengan bertanya, kamu melakukan kesalahan seperti ini, alasan kamu melakukan kesalahannya seperti apa? Nah, kira-kira setelah melakukan kesalahan ini, kamu bisa memperbaikinya dengan cara apa biar masalah ini selesai? Itu. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir itu juga sebagai penghukum. Seperti itu. Ini segitiga restitusi. Yang terakhir adalah tindakannya, yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu, segitiga itu yang perlu kita pahami pasti ada dasarnya. Dasar itu mesti mangguning ngisor dhewe atau bahasanya alas. Ini sisi miring. Jadi dasar atau langkah awal itu ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini adalah kita menstabilkan identitas. Kalau ada suatu permasalahan dengan cara seperti apa? Misalkan si A dan si B itu di dalam kelas itu bertengkar. Bertengkar karena apa? Karena si A itu selalu mencontek pekerjaannya si B. Nah, ketika ada masalah seperti itu, untuk menstabilkan identitas dari keduanya, itu bisa dikatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi diluk bahasa Jawanya seperti
tidak langsung to the point, tapi ketika menstabilkan identitas itu adalah mencairkan suasana. Mungkin bisa dibahas seperti itu dalam apa, menyelesaikan masalah. Terus misalkan juga kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini. Jadi ketika ada suatu masalah itu jangan langsung frontal. Jadi dengan segitiga restitusi itu ketika kita menyelesaikan masalah itu, yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas, mencairkan suasana, menyadarkan diri, biar anak itu lupa dulu dengan kejadiannya seperti apa, biar tenang, bahasanya seperti itu. Setelah itu ke sisi kirinya baru validasi kebutuhannya. Jadi setelah kita menstabilkan, membuat tenang, validasi kebutuhan dari permasalahan yang terjadi tadi, itu sebenarnya apa sih kebutuhan anak itu yang perlu ia dapatkan seperti itu. Kamu tentu punya alasan kok kenapa bisa seperti itu. Misalkan si A si B selalu mencontek tadi, seperti katakan A nyontek yang B nesu terusan ngaplengi si A, seperti itu. Ditekok nih, ngopo kok gue mesti dia alasan. Nah itu ketika dia anak sudah tenang, ditanya itu pasti bisa menjawab dan secara jujur biasa. Tapi kalau anak itu dalam posisi masih emosi, kita tidak stabilkan dulu, itu dengan mengerjakan segitiga restitusi ini tidak akan berhasil. Maka langkah pertama adalah menstabilkan identitas, baru memvalidasi kebutuhan. Jadi dia motivasinya berbuat seperti itu atau kesalahan seperti itu seperti apa? Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi butuh DE ketika ini dicontek tadi kan, dia merasa pengen bebas gara-gara Pak Budil, tapi mergo dicontek seperti itu kan. Makanya dia melakukan suatu hal, misalkan memukul temannya seperti itu. Nah, ditanyakan apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan itu? Apakah ada cara lain selain memukul yang bisa kamu lakukan kepada si A karena mencontek seperti itu? Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang kita buat tadi. Misalkan di sini adalah menghormati orang lain, seperti itu kan. Berarti nilai-nilai yang kita sepakati di awal dalam pembuatan keyakinan kelas tadi berfungsi ketika ada permasalahan-permasalahan yang muncul di kelas. Ketika awal di kelas kita sudah membuat keyakinan kelas, ada masalah dengan menstabilkan identitas, terus menanyakan alasan. Nah, pertama kita menanyakan keyakinan kelasnya seperti apa. Setelah menanyakan keyakinan kelas, baru kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan kepada anak dalam membuat budaya positif itu tidak dengan menghukum, tidak dengan memberi konsekuensi, tapi dengan alur segitiga restitusi. Seperti itu. Nah, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat dengan cara apa? Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nek wis diomongin ngono kuwi cenderung ketika anak yang bersalah itu akan menjadi agak merasa nyaman sedikit, gitu. Terus tidak ada kok manusia yang sempurna. Dengan kata-kata seperti itu juga bisa menimbulkan anak itu menjadi stabil, menjadi tenang. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, misalkan seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu. Jadi anak dibuat sadar, tidak mencari yang benar, tidak yang mencari yang salah, tetapi secara sadar mereka tahu, oh aku ini benar, aku ini salah. Seperti itu. Cara menstabilkan identitas. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu. Selanjutnya, kalau validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali basic atau need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan,
kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Guru berkata dengan memvalidasi kebutuhan itu, misalkan guru itu bisa berkata seperti apa? Setelah anaknya itu tenang, bisa dikatakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan, kan? Kayak gitu. Jadi bar mukul mau guru yang ngomong, gue jadi yo iso to nek misale ora buka kaplak, misale buka keplak karo apa kayu utawa bercucuk karo berbaik sehingga menimbulkan luka, tapi kan kamu nggak sampai seperti itu. Jadi validasi kebutuhannya dulu. Bisa juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Seperti itu. Setelah distabilkan lagi, bisa dikatakan apa sih yang penting bagi kamu. Seperti itu juga pertanyaan-pertanyaan untuk validasi kebutuhan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, nah, gitu. Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi, ya gitu. Ini cara memvalidasi kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru itu berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita? Dari awal tadi kan budaya positif itu kita diharapkan membuat keyakinan kelas itu tujuannya ketika suatu saat muncul atau timbul masalah, dengan segitiga restitusi ini kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Dari budaya yang positif kita akan menciptakan lingkungan yang positif. Pertama mungkin keyakinan kelas menjadi lingkungan positif, kemudian menjadi budaya positif. Kalau dibuat diagram kan mungkin seperti itu. Atau yang lain di sini, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi anak seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita stabilkan, kita validasi kesalahannya, terus kita menanyakan keyakinan. Dan dia percaya ini adalah sesuatu yang baik, akan tertanam dalam dirinya untuk selalu berbuat yang baik. Kalau dia sadar dalam dirinya bahwa ini adalah sesuatu yang salah, maka secara sadar dia suatu saat atau lain kali lain waktu tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu. Yang terakhir, refleksi. Mungkin setelah ini tadi yang katakan terakhir adalah tentang budaya positif, adalah tentang segitiga restitusi. Di refleksi yang saya berikan pada Bapak Ibu Guru, bisa diisi saat ini atau bisa nanti, perubahan apa yang jenengan dapatkan. Seperti tadi pertanyaan pemantik yang awal tadi, seperti ini. Setelah kita belajar ini semua di awal, apakah masih setuju? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak-anak itu masih setuju atau tidak? Tidak, karena kita sudah belajar tentang segitiga restitusi. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan harapan dapat meningkatkan disiplin anak, itu juga saya tidak setuju, karena seharusnya kita tetap menggunakan segitiga restitusi tadi. Memberikan penghargaan itu juga apa? Meningkatkan motivasi, itu jawabannya adalah tidak. Itu mungkin suatu perubahan yang kita dapatkan dari belajar disiplin positif pada hari ini. Terima kasih. Nanti untuk hasil refleksinya bisa saya kumpulkan atau bisa dikumpulkan di akhir setelah penutup. Terima kasih Bapak Ibu Guru telah berkenan meluangkan waktunya sampai sejauh ini mendengarkan apa istilahnya pengimbasan atau pemaparan materi yang saya dapatkan selama yang dikatakan Pak Adi tadi selama 2 bulan atau hampir menginjak 3 bulan. Ini saya dapatkan di modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dari apa yang saya pelajari secara mandiri di LMS Guru Penggerak. Jadi saya cuma memberikan penguatan Bapak Ibu, belajar atau mengikuti Guru Penggerak itu tidak sulit, tidak seperti yang dibayangkan. Oh kakek gawean, oh manajemen waktu nih, aku banyak. Itu bisa disambi dengan apapun yang lain, enak seperti itu.
kalau di akhir-akhir ini, kalau mungkin di awal-awal mungkin kelihatan sulit ya, tapi di akhir-akhir ini kita sudah memiliki banyak referensi. Jadi dengan mengikuti guru penggerak ini, saya bisa menyampaikan seperti ini. Mudah-mudahan juga bisa membuat Bapak Ibu guru yang lain di sini tergerak, sehingga nanti bergerak, karena di sini sebentar lagi ada pendaftaran CGP angkatan 12. Oke, semoga nanti semua yang ada di SD Negeri 1 Pulau Karangtalun ini menjadi guru penggerak semuanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, karena saya sadari dan mungkin dalam saya menyerap atau menerima materi itu masih kurang, sehingga penyampaiannya juga belum sempurna. Mari kita sama-sama belajar menjadi individu yang lebih baik dengan memandang ke depan, tidak melihat ke masa lalu. Jadi kedepannya seperti apa, perubahan apa yang sudah dibuat, yang lalu seperti apa, kita tinggalkan, kita menjadi sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Seperti itu. Terima kasih. Akhir kata untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara diseminasi pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selanjutnya bisa nanti saya minta hasil refleksinya kepada Bapak Ibu guru tentang perubahan